Baiklah hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan insyaallah nanti isya. Masyaallah matur suwun. Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sekecil apapun selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghantarkan nanti saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti pada saatnya dapat betul-betul bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kemarin sudah kita bahas taklim kita tentang anjuran ziarah kubur. Tapi memang hadisnya sedikit kalau ziarah kubur itu nggih, dan tidak ada ayat-ayat Al-Qur'annya, maka kemarin sudah selesai. Kita akan pindah ganti bab baru, bab karohati tamanil mauta bisabab bidurin. Bab menerangkan tentang larangan ngarep-ngarep mati. Ngarep-ngarep mati ini gak oleh, ngarep-ngarep ora oleh. Apa mana sampai bunuh diri. Ini ngarep-ngarep tok mboten oleh, sekalipun karena beban yang berat, penderitaan yang hebat, ini dianjurkan oleh Nabi untuk memohon kesembuhan atau keluar dari persoalan dan minta supaya dijadikan umurnya lebih bermanfaat. Insya Allah nanti kita bahas satu persatu. Sebelum kita pindah masuk ke sini, kemarin tentang ziarah kubur sudah tidak ada yang ditanyakan, nggih? Sudah cukup. Kemarin tuh akeh sing takok. Nggih. Yang menarik, kemarin ada pertanyaan dari salah seorang bapak. Di kubur itu kan belum dihisab amalnya. Nggih. Belum dihisab, belum diperhitungkan. Kenapa sudah ada siksa? Sajane bukan hanya ada siksa, nggih. Kesenangan juga ada di kubur. Makanya ada istilah riyadun min riyadil jannah. Itu di dalam kubur sudah berada di taman-taman surga. Sudah mengalami kesenangan yang seneng banget, enak banget. Bahkan hadirin sakjane siksa itu bukan di dalam kubur saja. Menjelang kematian itu sudah ada siksa. Sik durung mati arep mati niku, kalau orang-orang yang beriman itu dijelaskan yang bolak-balik kita sampaikan itu di dalam surat As-Saffat Al-Mufassalat ya, diterangkan
orang yang akidahnya itu murni semata-mata hanya Allah sebagai Tuhannya, dia tidak menyampur adukan, tidak khurafat, tidak tasamu dan lain sebagainya, maka menjelang dia mati katanya Allah Ta'ala kan tatanazzalu alaihimul malaika, itu matinya enak, dibimbing malaikat, ruhnya didatangkan kafan, ruh dikafani sudah, ruhnya orang yang baik-baik dikafani dari surga dan diberi hanut itu minyak wangi yang paling wangi dari surga, kemudian diantarkan ke hadirat Allah. Ini rohnya enak, seneng, gak loro blas matinya, dibimbing malaikat. Katanya malaikat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya. Matinya senang. Jadi orang yang baik-baik sudah mendapatkan kesenangan ketika menjelang mati, sementara orang yang jahat, orang yang dolim, orang yang fasik, orang yang kafir, yang musyrik, matinya menderita. Hadirin, ada orang yang sakjane dia juga taat ya menjalankan perintah, ya sholat, ya haji, ya, tapi juga ini nyambi ini ku napa? Nyambi kepada yang dilarang. Ada cekelan tetek bengek akidahnya campur baur, ndak murni akidahnya. Hadirin, ketika menjelang mati Masya Allah nazaknya, sakaratul mautnya itu berhari-hari, suwe banget, suwe. Ini diantara tanda si arpe mati wis menderita. Urung mati, urung nang kubur si arpe mati. Orang baik biasanya matinya cepet, mudah, gampang. Enten sing maca Quran mati, ngenten kecoba. Pengen nggih sujud mati nggih. Yang dulu rumahnya Ibu Khofifah itu maca Quran mati. Baru-baru di Malang nggih ibu-ibu mimpin tahlilan mati geblak yo enak erek matine. Gak adik loro. Nggih enten sing loro tapi matine waya matine gampang enten. Ini diantara tandanya orang yang mati baik. Nah, yang mati jelek ya Masya Allah. Jadi di kubur itu ada siksa, ada kenikmatan kubur. Nah, disiksa tempatnya dia di hufratun min hufarin niron, di satu liang, kubur itu kan liang bagian daripada neraka. Jadi disiksa di kubur. Makanya hadirin, ketika kita sholat, saya ulangi, ini kemarin sudah saya sampaikan, selesai tahiyat itu aja langsung salam, masih berjamaah, panjenengan tahiyatnya agak mari, imamnya wis salam, panjenengan gak langsung melok salam gak apa-apa, tambah doanya, minimal panjenengan tambah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, itu minimal, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa na'udzubika min syarril fitnati masiihid dajjal. 4 hal Nabi perintah supaya kita minta perlindungan atas 4 hal ini. Salah satunya minta perlindungan dari siksa kubur. Ini Nabi yang bilang, berarti siksa kubur itu ada, jangan dibilang tidak ada. Kubur istilah lainnya barzah, alam barzah. Kubur itu tempat jasadnya, barzah itu tempat ruhnya orang mati di alam barzah, masih belum di akhirat. Jadi sudah tidak di dunia tapi belum di akhirat. Itu di satu tempat yang pemisah antara dunia ini dengan akhirat, namanya barzah. Barzakhun itu pemisah. Kayak di benua Arab sana ada satu laut, lautnya satu, tapi rupanya airnya 2 macam. Situ airnya jernih, tawar, yang satu keruh dan asin. Sopo sing dewek sing misah. Itu pemisahnya itu namanya barzakhun. Nah, di tempat rohnya manusia itu barzah yang memisahkan antara dunia ini dengan akhirat. Dia
orang yang di alam barzah ini bisa melihat orang yang di dunia, keluarganya di dunia, dan juga bisa melihat tempatnya nanti di akhirat. Ini orang di barzah. Makanya kalau orang baik-baik senang dia sekalipun masih di alam barzah, tapi sudah bisa melihat nanti tempatnya di surga. Coba senang. Makanya terus ketika malaikat selesai ngurusi jenazah itu, mayit itu, malaikat kemudian kalau yang diurus ini selesai sukses, tidak banyak persoalan, malaikat terus perintah nim kan naumil arus, tidurlah seperti tidurnya manten anyar, jarene malaikat. Wong sing apik diperintah tidur kayak tidurnya malaikat, dia seneng tok isinya. Nah hadirin, rupanya sudah beribu-ribu tahun di alam barzah, belum akhirat, ini di alam barzah itu dia karena seneng merasa sebentar sekali, sebentar banget. Begitu kiamat terjadi, dibangkitkan untuk untuk dihisab amalnya itu, dia bilang, sopo sing bangunkan tidurku ini? Baru sebentar aku tidur kok sudah dibangunkan, sudah beribu-ribu tahun jadi sebentar. Jadi di alam barzah ini lama hadirin. Kita dulu ketika di alam rahim, di rahimnya ibu kita, itu kan tidak sampai 1 tahun ya, 1 tahun. Kemudian di dunia ini berpuluh-puluh tahun kita. Maka berapa bandingannya antara kita di alam rahim dengan di dunia? Gak bandingan toh nggih. Kita di dunia ini bisa 60 tahun, bisa 70 tahun, bahkan mungkin lebih. Tapi di alam rahim kan setahun aja ndak ada. Ini perbandingannya ndak imbang, begitu banyak. Lah demikian pula perbandingannya di alam dunia ini dengan di alam barzah. Kayak gitu perbandingannya lama banget. Jadi kalau di dunia ini belum ada 100 tahun hadirin, itu kalau di alam akhirat belum ada 1 hari. Nggih, 1 hari di sana 1000 tahun di sini coba. Sawene ra umum nggih. Nah maka hadirin, orang yang sudah di alam barzah itu yang enak, tapi kalau yang disiksa di alam kubur ya menderita, ya sudah lama sekali rasanya. Dia bilang, sopo sing bangunkan aku, baru sebentar kok sudah dibangunkan, padahal sudah beratus-ratus tahun lamanya. Seperti Nabi Adam misalnya, dan nabi-nabi selanjutnya termasuk Nabi Muhammad, termasuk para sahabat dan lain sebagainya, sampai sekarang ini semuanya masih di alam barzah. Semuanya masih di alam barzah, belum di alam akhirat, belum. Alam barzah atau alam kubur. Nah nanti kalau kiamat sudah terjadi, semuanya mati entek, makhluk yang bernyawa entek, sampai malaikat-malaikat barang dimatikan oleh Ta'ala. Nanti terjadilah yang namanya yaumul ba's. Yaumul ba's, hari kebangkitan, bukan kebangkitan nasional, tapi kebangkitan seluruh alam semesta dibangkitkan. Manusia bangkit dari alam kuburnya sesuai dengan kondisi amalnya masing-masing. Sing mudah-mudahan termasuk kita nih, yang takwa, yang taat, yang menjalankan perintah, matinya bangkitnya ya enak, ditempatkan di tempat yang tersendiri, tidak campur dengan orang-orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang fasik. Tidak sama. Nanti di alam itu hadirin akan terjadi peristiwa yang hebat, terutama bagi orang-orang yang amalnya buruk, yang jahat. Nanti akan terjadi peristiwa yang mengerikan. Matahari diturunkan, kemudian manusia digiring ke sana kemari sampai kepanasan ini mengeluarkan, yang dulu sudah kita baca itu, mengeluarkan keringat atau peluh, yang macam-macam keringatnya. Kalau orang yang dosanya tidak seberapa ya tidak patek banyak keringatnya yang keluar itu. Tapi yang nemen durakanya, dalimnya, fasiknya, kafirnya, keringatnya bisa menenggelamkan orang itu nanti di hari mahsyar itu. Bisa menenggelamkan, jadi luar biasa banget siksanya. Itu nanti dalam waktu yang lama. Untuk apa? Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi la rabbihim yang silun. Nanti ketika di alam kubur atau barzah ini sudah waktunya bangkit, nanti ditiup lagi sangkakala
yang kedua oleh malaikat, semuanya bangkit untuk apa? Untuk menghadap Allah, untuk minta dipertimbangkan amalnya, termasuk kita nanti hadirin. Lah orang-orang yang amalnya baik, yang taat, yang beriman, yang amal soleh, insya Allah tidak menderita seperti mereka-mereka yang menderita. Ini terjadi di alam barzah, alam kubur. Makanya di kubur itu sekalipun belum ada perhitungan amal, belum ada hisab, tapi siksa sudah ada, kenikmatan juga sudah ada. Makanya saiki waktunya niki kita ini hidup ya tidak ngerti tinggal berapa lah. Yang jelas kita semakin tua semakin tinggal sedikit kesempatan kita. Makanya kesempatan-kesempatan yang ada ini, kata Nabi, orang yang cerdas dia manfaatkan untuk apa? Mencari bekal menghadap Allah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Tidak digunakan untuk sia-sia, nganggur-nganggur, cangkruan, ngobrol, apalagi sampai berlaku dosa, rasan-rasan misalnya. Ini ghibah, fitnah, kemudian hasud dan seterusnya. Hadirin, orang sekalipun sholatnya banyak, amal-amalnya banyak, kalau ada penyakit hati ini tadi, termasuk hasud, takabur, sombong dan lain sebagainya, amal baiknya itu bisa hilang hadirin, entek, kebakar dengan hasudnya sama sombongnya itu, suwe entek, dan ketika kembali kepada Allah dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Makanya hati-hati dengan amalnya semacam itu. Baik, sudah tidak ada pertanyaan nggih? Oh ada, monggo. Nah itu mic-nya, gentenan Pak, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu di alam kubur ada siksa kubur dan nikmat kubur itu. Nggih. Yang merasakan rohnya dan jasadnya. Ya. Kemudian itu nikmat atau siksa hanya nggih. rohnya saja. Nggih, paham kula. Nggih. Sudah itu aja. Nggih, monggo silakan. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah dengar orang yang masih hidup di dunia ini dikasih sakit-sakit sampai lamanya. Katanya besok kalau meninggal itu mengurangi dosanya, betul? Mengurangi dosa-dosanya. Dikasih apa Pak? Sakit tidak sembuh-sembuh. Oh ya. Besok kalau meninggal bisa mengurangi dosa-dosanya. Iya. Terima kasih Bapak. Ngaten, pun mboten enten malih. Baik, yang pertama, enten malih? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Mengenai jasad itu kalau di alam barzah itu kan dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat dia. Awak kapan tak kena aku? Kita tidak bisa melihat dia. Oh ya. Ada yang meyakini bahwa ruhnya itu kadang-kadang bisa mampir ke rumah. Gitu. Nggih. Apa itu dibenarkan keyakinan itu tadi? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang hebat-hebat ini. Yang pertama, saya gabung Pak tadi Abah Mujianto sama ruh bisa melihat kita, dan yang mengalami kenikmatan ya ruh itu. Nggih, jasadnya ya kalau kubur itu panjenengan bongkar ya itu kerangka itu isinya. Makanya ada kubur yang dipindah itu sajane hanya memindahkan tempat kuburnya saja, sementara ruhnya sudah di alam barzah sana. Yang bisa melihat kita adalah ruhnya, yang mengalami kenikmatan atau penyiksaan adalah juga ruhnya. Ruh itu nanti suatu ketika ketika hari kebangkitan sudah terjadi akan dikembalikan lagi dengan jasadnya. Jasad yang di alam kubur itu semuanya bisa hancur kecuali satu tempat, satu tulang.
di dalam biologi itu diajarkan, ternyata di sana juga ditemukan namanya tulang ekor. Itu sampai ribuan tahun tidak akan hancur. Jadi kayak Nabi Adam sampai sekarang tuh masih ada itunya. Itu nanti yang bangkit, nggih. Dari situ dia dibangkitkan dan ditemukan dengan ruhnya lagi, menjadi hidup lagi. Itu nanti akan mengalami kehidupan seperti kita sekarang ini, wujud manusia lagi. Cuma bentuk alamnya sama bentuk orangnya tidak dijelaskan sama sekali. Tapi yang jelas itu nanti akan terjadi, nggih. Nah, kalau digabungkan sama pertanyaan Pak ini, roh bisa melihat orang yang di dunia, betul, melihat keluarganya, betul, tapi tidak betul kalau dikatakan roh setiap malam Jumat pulang ke rumah, ini tidak betul. Tidak betul. Saya kepingin meyakinkan pendapat itu. Apakah betul orang yang mati itu malam Jumat balik nang omah njaluk kiriman doa? Saya tambah dengan tanya-tanya ketika saya kumpul dengan sesama ustadz, ngeten nggih. Juga saya tidak jarang membuka YouTube. Kita tanya di YouTube itu, nggih. Ternyata termasuk diantaranya tokohnya orang Nahdien yang mengatakan tidak benar itu adalah Buya Yahya. Panjenengan buka Buya Yahya, nggih, tentang ruhnya orang yang sudah mati. Tidak benar kalau dikatakan nek malam Jumat dia pulang kemudian ngetuk-ngetuk rumahnya, dia akan menangis kalau yang di dunia itu adalah berbuat maksiat dan tidak mau mengirimkan doa. Memang bisa melihat dan dia mengharapkan, orang yang di alam barzah itu mengharapkan doa keluarganya yang masih ditinggalkan. Tapi tidak benar kalau dikatakan balik mulai itu ono ceritanya. Panjenengan coba, panjenengan buka nggih di YouTube ditanyakan tentang itu. Semuanya mengatakan tidak benar, baik dari yang kalangan Nahdien maupun yang di luar Nahdien. Jadi roh memang masih ada, masih melihat, baik melihat kita yang di dunia, keluarganya terutama, maupun melihat tempatnya nanti di akhirat. Jadi belum di akhirat tapi dia sudah bisa melihat akhirat itu. Oleh karena itu, nggih, saya ajak monggo yang punya, pasti punya, nggih, buayanya, keluarganya, ibunya atau siapa saja yang sudah meninggal dunia, doakanlah mereka untuk senantiasa diampuni oleh Allah Ta'ala. Minimal bacakan Rabbi firli wali minimal itu. Panjenengan boleh niat baca Al-Quran, nanti pahalanya digunakan untuk mendoakan yang sudah mati, boleh, tidak apa-apa. Bahkan ada sahabat yang tanya kepada Nabi, Nabi, ibu saya ini baru saja meninggal, apakah aku boleh bersedekah untuk atas namanya? Kata Nabi boleh. Jadi kita boleh sedekah yang pahalanya itu dihadiahkan kepada adzan belum, nggih? Boleh. Jadi panjenengan, malah saya nggih, saya ndak bermaksud apa-apa. Saya belajar istiqomah setiap hari sak kuat saya untuk ngisi kotak amal atau sedekah kepada siapa yang panjenengan suka. Sedekah ini katakan 5.000 misalnya setiap hari, tapi rutin. Ini diniatkan dua niat. Yang separuh untuk diri kita sendiri, yang separuh untuk orang tua kita. Terserah Allah yang atur. Niatnya yang separuh ini misalnya 5.000 ya 2.500 untuk orang tua kita. Nah, yang untuk kita sendiri 2.500 kita niatkan. BE ada miliknya orang lain yang katut kepada saya. Niat supaya dengan ini aku nyicil untuk disaurkan, saurkan itu. Ngerti nggih? Terus mungkin ada zakat mal yang kita ngitungnya salah, kita niatkan itu untuk membayar itu. Jadi belajar istiqomah setiap hari sak kuate. Isone 1.000 ya 1.000 gak apa-apa. Separuh untuk orang tua, separuh untuk kita sendiri. Jadi ini yang diharapkan keluarga kita yang sudah di alam barzah sana, dia mengharapkan kebaikan kita, amal kita, doa kita. Lebih-lebih orang yang ketika di dunia dia banyak salahnya, terus perintahnya seperti sholat banyak cacatnya misalnya. Ini kita doakan supaya
dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala sehingga dia dibebaskan dari siksa kuburnya. Ngaten nggih? Ini pentingnya mendoakan bagi yang masih hidup untuk keluarganya yang sudah meninggal. Baik siapa saja, termasuk orang yang bukan keluarganya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman. Allah perintah mengucapkan, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa-dosa saudaraku yang sudah mati lebih dahulu yang beriman. Jadi boleh kita mendoakan orang lain, bukan saudara kita, bukan saudara kandung misalnya, tetapi dia beriman, kita boleh mendoakannya. Dasarnya ayat tadi itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk Bapak tadi, apakah orang yang masih hidup ini diuji oleh Allah sakit, misalnya kayak Nabi Ayub yang diuji sakit yang hebat, atau nabi-nabi yang lain atau orang yang lain? Betul Bapak, kalau memang yang pertama dia mukmin, nggih, dia mukmin. Terus yang kedua, ketika diuji dia sabar, dia ndak ngersulo, tidak suudzon nang Allah Ta'ala. Dia boleh, kita boleh berikhtiar berobat ke medis, ke pokoknya berobat yang tidak dilarang. Nggih. Jangan sampai ke dukun, nanti sama dukun dikasih apa yang ngarani saji-saji gini-gini. Ini salah lagi nanti malahan. Mestinya harus mempertebal imannya. Kalau ke dukun biasanya malah diselewengkan, nanti diajak meyakini jin-jin dan lain sebagainya. Kalau kita berobat ya yang tidak dilarang oleh syariat, termasuk ke medis dibolehkan. Boleh kita ketika hidup ini ketika diuji sakit itu memohon dan berupaya untuk sembuh, boleh. Tapi yang jelas memang kalau dia mukmin dan dia sabar, itu setiap sakit apalagi yang berat seperti Nabi Ayub misalnya atau yang lain bahkan di hadis dulu sudah kita baca kita kena duri, kena duri itu telusupen telusupen itu lah kecil sakitnya ya enggak seberapa itu aja nanti dikompensasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi, mestinya dia kena siksa dikurangi. Karena sakit di dunia dia beriman dan dia sabar menerima apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang arif billah, orang-orang yang ahli hakikat, orang-orang yang ahli makrifat, nek diuji oleh Allah taala itu malah seneng. Karena tanpa dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, dengan sakitnya itu, dengan sabarnya itu, dia sudah secara langsung dosanya digelontor. Nah maka di zaman Nabi dan para sahabat, ketika ada di antara jamaah beliau, nah inilah iso jamaah kita lagi sakit dijenguk, itu ada di antara doanya Nabi mengatakan la ba'sa rapopo. Justru ini mengurangi dosa, kesalahan dan khilafmu coba. Nabi yang bilang, jadi dosanya. Oleh karena itu lek sakit sabar ojo sakit untuk titik, masya Allah wong sak kelurahan dikabari kabeh aku sakit ngene kae nak mangan gak iso turu, masya Allah urip kok ngene. Nah, ini malah gremeng Rasulullah, gak tambah dikurangi dosanya, malah tambah malah tambah dosanya karena suudzonnya sama Allah Ta'ala. Ya apa jerene Allah Ta'ala iki moho ulas asih, moho mengabulkan doa, aku lewat doa nah ini malah suudzon nang Allah Ta'ala, tidak dikurangi dosanya malah ditambahi. Lek iso sabar. Para sekali lagi arif billah, orang yang makrifat itu, lek misalnya punya penyakit sakit gigi misalnya, yang paling gampang untuk contoh. Biasanya setiap tanggal tua sakit, gigiku sakit tiap tanggal tua itu. Seneng aku loh, coba panjenengan iso ngomong ngono, sakit terus ngomong seneng ngono. Nah ini coba, ini ukuran iman.
Nah, ketika di 1 bulan misalnya, mestinya biasanya sakit, dia tidak sakit, malah arep-arep, ya Allah, mana ya Allah yang biasanya kau kasihkan kepadaku di gigiku itu, kok sekarang tidak ada, berarti dosaku tidak berkurang ini ya Allah. Isa ngoten. Tidak isa ngono ya hebat. Nah, jadi paling tidak kita sabar. Wis gak arep-arep ra apa-apa, nggih sabar, legowo, dan yang penting kita yakini bahwa Allah Ta'ala itu sama sekali tidak zalim kepada kita, tidak nganingoyo kepada kita, tidak merugikan kepada hambanya, umatnya. Pasti apa yang diberikan kepada kita ini adalah yang terbaik. Pasti ada maksudnya, ada pertimbangannya, ada perhitungannya, ada kompensasinya. Nggih, tapi syarat ini wau. Pertama beriman, kedua sabar. Nek gak sabar ya malah sebaliknya. Ini kalau ditanyakan sebaliknya, Bapak orang yang ahli sodakoh misalnya, ahli derma, ahli infak, tapi dia tidak beriman, tidak mukmin seperti kita, kenapa tidak dapat pahala? Wong kafir itu nggih, sekalipun dia sodakoh sekian banyak nggih, dia berbuat baik nanggone orang lain macam-macam perbuatannya, tapi kalau dia tidak beriman itu paling banter nanti gantinya, gantinya kebaikannya itu paling banter. Kalau dia kafir itu digampang nomatine tok itu. Selain itu sudah tidak ada lagi. Persoalan ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala pernah ditanyakan oleh salah seorang jamaah ketika Ustadz dari India, siapa itu namanya, Zakir Naik. Pernah lihat nggih? Pernah nggih? Zakir Naik ditanya, kenapa orang-orang yang tidak beriman itu lek berbuat baik kok ndak ono balesane, ora entuk apa-apa, amalnya hancur, amalnya hilang, sia-sia. Kenapa? Karena beriman ini Bapak ketok emek mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi luar biasa nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Seorang pelajar atau seorang mahasiswa, dia dikatakan pelajar atau mahasiswa manakala dia sudah daftar di satu perguruan atau di sekolah, nggih. Enek wong melok ngikuti pelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi sampai selesai, dia ikuti terus semua pelajaran dan tugas-tugas yang dari dosen-dosen itu dilaksanakan. Begitu selesai mengikuti itu, mestinya dilaksanakan wisuda. Orang yang mengikuti kegiatan perkuliahan sampai selesai ini tadi, dulu waktu dia pertama ke situ, dia tidak pernah daftar, jenenge ora ono ning perguruan tinggi itu. Jadi begitu selesai, ternyata dia gak oleh melok ujian, melok ujiannya gak oleh, apalagi di wisuda. Bisa tadi wisuda? Jelas tidak bisa. Kenapa? Karena tidak pernah daftar. Panjenengan nglakoni apa ae, tapi gak pernah daftar nang Allah Ta'ala dengan mengucapkan la ilaha illallah, amalnya sia-sia. Makanya rukun iman itu, rukun Islam itu yang pertama adalah mengucap kalimat syahadat. Ini daftar artinya. Sehingga lewat daftar mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus diteruskan dengan perintah-perintah yang lain termasuk sholat dan sebagainya, berarti dia sudah terdaftar di di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya orang yang kafir, orang yang tidak beriman, yang tidak pernah bersyahadat, apalagi tidak percaya sama Allah Ta'ala, dia nglakoni apik sak pira akeh, sia ora oleh apa. Melakno kita diperintahkan untuk selalu meremajakan, memperbaiki akidah kita, keyakinan kita, jangan sampai berkurang apalagi hilang. Ini yang menjadi kuncinya kebahagiaan di akhirat atau masuk surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika panjenengan masuk Islam dulu, si kecil sudah disyahadatkan sampai mati, kalimat la ilaha illallah itu jangan sampai meleset atau hilang dari dalam hati kita. Inilah yang akan membuat amal kita ini
dicatat dan diperhitungkan serta dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya orang yang sekalipun sedekah akeh diuji yo sabar, nggih, sakit yo sabar, tapi dia tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, semuanya sia-sia. Kenapa? Ibarat mahasiswa, dia tidak pernah daftar di salah satu perguruan tinggi, nggih, jadi namanya gak ono ning kono. Dia ngikuti pelajaran memang, dia mengikuti soal-soal memang, tapi jenenge gak ono terus di apakno terusan di wisuda ya ora iso ngurai nek jenenge. Nama itu tidak ada di situ. Sama dengan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tapi tidak pernah daftar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amalnya sia-sia. Ngoten nggih? Mbun enten malih, wih enek malih sian. Monggo nggih, monggo nggih. Waalaikumsalam. Doa maulid soalnya itu kan kita berharap bahwa nanti mimpi yang enak itu. Saya pernah mengalami. Mohon maaf. Tapi mimpinya itu nggak enak. Umpama kita orang itu kan nggak enak. Bangun itu kan nggak enak. Itu gimana? Doa apa yang kita baca seperti itu? Mimpi. Ya, soal itu kan oh ya. Ngapunten kadang-kadang gak patek kuping kula niki wis onyo soalnya. Nggih, tapi kula pun paham insyaallah. Nggih. Ampun mepet-mepet. Nek bicara mimpi ini dawa malih mangken critane nggih. Mimpi itu sedikitnya ada 2 macam, bahkan ada 3 macam nggih. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang tidak baik, dan ada mimpi yang bahasa Jawanya itu kembangnya turu ngono tok. Kadang-kadang gak turu glonggo-glonggo, sir-sir itu mimpi. Iki ndak ono artinya sama sekali. Mimpi yang punya makna itu biasanya yang pertama turune gak kakean. Gak kakean turu sampai kipen-kipenen. Yang pertama, turune niku nggih wajar, misalnya jam 10 nanti jam 3 bangun. Ini tidur yang wajar seperti tidurnya Rasulullah. Orang Jawa mengajarkan nek turu aja sore-sore le sing betah melek ben oleh anugerah kanggone sing maha suci. Orang Jawa rapopo, tapi nek Nabi justru perintah cepet tidur kamu kalau habis isya. Kenapa? Nabi perintah nanti kalau sudah sampai di sepertiga yang akhir bangun. Lah nek wong Jawa lah ndak, kongkon bengi memang turune, tapi gak ono perintah untuk tangi di sepertiga malam yang terakhir, bedanya di situ. Jadi Nabi perintahkan cepet tidur, ojo kate ngobrol, ojo kate sia-sia lago, tapi cepet tidur nanti sepertiga yang terakhir bangun. Nah, tidur yang tidak terlalu banyak, nggih, yang sehat, yang normal, ini biasanya di antara indikasi mimpinya yang mimpi istilahnya ru'yatun shadiqah. Yang kedua, mimpinya bukan mimpi yang ketika dia melek, nggih, itu diangen-angen terus sampai kepingine duwe mobil misalnya, piye carane. Terus mikir terus pokoknya, angen-angen terus, merenung terus sampai kepingine kebawa tidur. Jenenge kipenen. Ini juga tidak punya makna. Nggih. Biasanya tidurnya ya tadi itu yang cukup dan dia tidak banyak berbuat dosa. Gak ahli maksiat, gak ahli melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau dia ahli kebaikan, ahli sholat sunnah, ahli zikir, ahli baca Quran, tidurnya sedikit, biasanya tidur malah kadang-kadang dikasih mimpi yang jarang orang menerimanya. Mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah. Pun dereng. Nah ini minta bisa. Ya tapi nek panjenengan dikasih mimpi itu ojo cerita sapa-sapa. Ojo omong, pokoknya di tandanya yang betul itu dia kalau mimpi ditemui Rasulullah dia gak ngomong sapa-sapa. Neng tinggo dhewe ae. Nah, kalau mimpi yang seperti itu
alhamdulillah ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi selain itu misalnya merenung, kebanyakan merenung kemudian mimpi, kata Nabi lek mimpinya tidak baik, jari wong Jawa niku lek napa nggih mimpi sing aneh-aneh ngoten nggih, mimpi ceblok, mimpi nguwot terus wote tugel, mimpi nglangi, napa nglangi niku? Berenang. Ini arepe mengalami kesulitan. Renang itu lah sulit nggih, berat nggih. Katanya orang Jawa. Saya tidak banyak tahu tentang primbon mimpi nggih, tapi ya pokoknya lek menurut paham saya, mimpi-mimpi yang dirasa di jiwa di batin ini tidak tenang, membuat gelisah, sedih, susah, itu diantara tandanya mimpinya tidak baik. Segera mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Begitu bangun baca minimal ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ping 3 diisyaratkan meludah ke arah kiri. Isyarat gak ngidu temen, bojone panjenengan kidonan temen golek ngidu temen nggih ya. Edok-edok ngidu tapi sakjane gak keluar ludahnya. Itu kalau merasa mimpinya tidak baik. Tapi lek merasa baik, rasanya kok seneng, kok jembar, kok padang, kok ya pokoknya menyenangkan, segera ucapkan alhamdulillah, syukur lek iso sujud syukur. Ngaten nggih? Telas nggih? Demikian mungkin isa ana maneh monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mengenai setiap anak manusia lahir ke bumi itu katanya ada korin. Oh ya. Terus sampai meninggalnya itu kadang yang namanya manusia kan berlepas. Terus yang ditanyakan, nggih, pun rungu kula. Nggih. Terus apa itu kadang muncul itu namanya kan juga. Apa Pak? Nuntul. Kan sampai akhir meninggal dunia. Ya. Kadang maksudnya dalam arti mungkin apa dialamiakan itu. Ya. Oh ya, paham saya, paham. Oke. Nah, itu katanya juga korinnya itu. Ya. Penjelasannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma lek gak mari diteruskan sesek nggih. Nek panjenengan kepengin luas ceritanya, panjenengan buka YouTube, cari Ustadz Abu Humairah yang membahas panjang ini. Nggih. Setiap manusia yang lahir memang disertakan kepadanya dua makhluk. Satu jin, satu malaikat. Jadi kita ini semuanya ada korinnya. Setiap termasuk Rasulullah itu juga ada korinnya. Cuma korin yang menyertai Rasul yang dari jenis jin yang jin nggih itu fa'aslama nggih, bahasanya fa'aslama. Ada yang mengatakan fa'aslamu. Lek dibaca fa'aslamu itu maknanya korin yang menyertai Rasulullah itu tidak berdaya apa-apa dan tidak menggoda Nabi, tidak menghalangi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Nabi. Sementara yang kepada kita ini bisa menggoda. Nah, 2 orang pengikut itu, satu berupa jin, satu malaikat. Kalau panjenengan satu ketika merasa aras-arasen, merasa pokoknya enggan melakukan kebaikan, eman, bakhil, pokoknya sing elek-elek itu berarti jiwa ini sedang dikuasai oleh korin yang dari jin. Makanya di dalam surat As-Samс itu ada kalimat yang berbunyi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam setiap dada manusia ini ada 2 kekuatan yang dipelopori oleh 2 orang makhluk tadi itu. Satu jin, satu malaikat. Lek panjenengan kepengin sregep, kepengin loman, kepengin baik tok, ini berarti jiwa panjenengan sedang dikuasai oleh malaikat yang mengkorini panjenengan sehingga melakukan baik-baik. Lah kalau panjenengan selalu terhalang, itu berarti jin korinnya yang menguasai panjenengan.
korin ini memang disertakan oleh Allah kepada setiap bayi yang lahir. Tujuannya untuk apa? Salah satu diantaranya adalah untuk menguji. Salah satu tujuannya adalah dengan diadakan jin korin itu, setiap yang dilakukan oleh manusia nilainya tinggi, karena sekalipun dihalangi oleh korin, oleh jin, dia tetap berjuang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sehingga menjadi tinggi nilainya. Umpama tidak ada korin tidak begitu tinggi. Kemudian saya jujuk karena waktunya sudah habis, nanti insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lek manusia ini mati, jinnya tidak melok mati, korinnya tetap hidup. Kalau orang ini sudah mati, kemudian di suatu saat panjenengan dipedui, misalnya kula wis mati, panjenengan ketemu kula padahal kula wis mati, itulah korinnya ndak melok mati, dia bisa membo terhadap orang yang dia tempeli, dan dia bisa menjelma di waktu-waktu tertentu. Namanya korin yang dari jin tadi itu. Sementara yang dari malaikat, biasanya kalau jin korinnya ini kuat, banyak mempengaruhi panjenengan. Jin korin dari malaikatnya dia terkalahkan. Makanya yang banyak mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dilindungi dari godaan jin, baik jin-jin yang liar maupun jin-jin yang menjadi korin kita masing-masing. Insya Allah kita lanjutkan kepada Jumat yang akan datang karena waktunya sudah habis. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.